Selamat datang dalam presentasi Lean Canvas Iyad Tadev. Saya, Kendar Jajuri, seorang iOS developer sekaligus founder dari Iyad Tadev. Saat ini, saya juga aktif sebagai mahasiswa di kelas 07 TPLE 005 Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Indonesia. Iyad Tadev adalah bentuk komitmen saya untuk menghadirkan aplikasi iOS berkualitas tinggi yang dirancang secara khusus untuk kebutuhan bisnis dan user di Jepang. Visi saya jelas dan sederhana, membuktikan bahwa talenta teknologi Indonesia mampu bersaing di pasar global di Jepang melalui pendekatan inovatif, adaptasi budaya yang betul-betul mendalam, serta standar profesionalisme yang tinggi. Apa sih itu IATADEV? IATADEV adalah studio pengembangan aplikasi pribadi saya yang berfokus pada pengembangan aplikasi iOS, Swift UI, modern, ringan, scalable dengan standar scalable dari Jepang yaitu MVVM untuk Swift UI, model view model. Spesialisasi pada pasar Jepang dengan keunggulan komunikasi bilingual, bahasa Jepang dan bahasa Indonesia. Memberikan solusi digital untuk startup, UMKM, hingga perusahaan Jepang yang ingin melakukan transformasi digital secara efektif. Berbasis pada prinsip simplicity, konsistensi, dan cultural relevancy. Saya menjalankan prinsip itu yang artinya setiap aplikasi yang saya buat bukan hanya sekedar teknik optimal, tapi juga sesuai dengan kebiasaan dan karakter unik pengguna di Jepang. Apa arti nama dari IATADEV? Nama IATADEV memiliki filosofi tersendiri. I artinya adalah iOS, individual. Kemudian yatta dalam bahasa Jepang itu artinya berhasil, mencerminkan pencapaian dan kualitas yang tinggi. Dev, kata dari developer, yaitu pengembang aplikasi. Artinya, developer yang sukses menyelesaikan masalah digital pasar Jepang secara profesional. Ya, dengan kata lain, makna dari IATADEV adalah developer yang menghadirkan solusi digital terbaik di pasar Jepang. Nama ini sekaligus menegaskan janji saya untuk senantiasa mempertahankan integritas, resistensi, profesionalisme dalam setiap proyek yang saya jalankan. Apa sih problem pasar Jepang saat ini? Saat ini, Jepang menghadapi tantangan serius berupa kekurangan tenaga kerja IT khususnya di bidang mobile developer. Klien Jepang juga sulit untuk menemukan developer iOS yang paham UX, desain khas Jepang, minimalis yang struktur, bisa komunikasi teknis dalam bahasa Jepang, dan bisa dipercaya untuk long-term freelance project. Menurut data terbaru dari METI Jepang yang dikutip oleh Nikkei Asia pada tahun 2030, Jepang diprediksi mengalami kekurangan hampir 800.000 tenaga kerja di bidang IT. Hal ini juga diperkuat oleh laporan dari Tech in Asia pada tahun 2024 yang menyebutkan bahwa permintaan terhadap developer aplikasi mobil di Jepang meningkat pesat. Namun jumlah developer lokal sangat terbatas. Permintaan pasar terhadap aplikasi iOS terus bertumbuh 2 digit setiap tahun. Kondisi ini membuka peluang besar bagi developer internasional, khususnya dari Indonesia, yang mampu berkomunikasi lancar dalam bahasa Jepang. Bisnis level, memahami budaya kerjanya, ada experience
bekerja dengan ekspatriat Jepang, serta siap berkolaborasi dalam jangka panjang. Alternatif yang ada atau existing alternatif solusi yang tersedia saat ini memiliki kelemahan yang signifikan. Kenapa gagal? Template UI global contohnya dari ThemeForest seringkali terlalu umum dan gagal memenuhi estetika Jepang yang minimalis, detail, dan terstruktur. Developer luar negeri melalui platform Fiverr, Upwork sering mengalami kendala serius dalam berkomunikasi, pemahaman budaya, hingga konsistensi dukungan jangka panjang. Mulanya, solusi digital yang tersedia sama sekali belum efektif memenuhi kebutuhan pasar Jepang yang spesifik. Ini adalah masalah utama yang ingin IATADEV pecahkan. Aplikasi bukan hanya berjalan, tapi nyaman digunakan oleh klien Jepang. Build to fit iOS app. UI itu ringan dan cepat. Pengembangan aplikasi custom menggunakan Swift UI tanpa template generik. Kita mengikuti desain estetika Jepang seperti benchmark yang sering kita lihat itu dari NTT Docomo, Rakuten UI, kemudian komunikasi kita juga bilingual, kerjakan oleh saya sendiri dan tim yang bekerja yang memiliki experience bekerja dengan ekspatriat Jepang. Semua proyek dikerjakan langsung oleh saya dan tim developer yang berpengalaman. Kunci keberhasilan adalah build fast, iterate often, always validated with local user feedback. Jadi kita selalu menerima masukan dari user. Unique value proposition. Nilai unik pada IATADEV. Nilai unik yang ditawarkan oleh kami IATADEV kepada pasar Jepang. Spesialisasi freelance iOS app development yang secara eksklusif didedikasikan untuk pasar Jepang, tidak bercabang, only for Japan market. Seluruh proyek memiliki dokumentasi terbuka, transparan melalui platform GitHub. Tidak menggunakan template generik karena kita buat sendiri dari awal. Seluruh aplikasi itu custom made sesuai dengan permintaan dari klien Jepang. Menyediakan dukungan after sales yang strong, komunikasi yang terus berlanjut sehingga klien merasa aman, puas, dan cenderung melakukan repeat order. Kemudian keunggulan khusus atau unfair advantage. Portofolio GitHub aktif, tidak pakai template karena memang kita made sendiri, buat sendiri, berasal dari pengalaman langsung di lingkungan kerja perusahaan Jepang, bisa berbahasa Jepang business level, kerja langsung dengan ekspatriat. Ini dengan keunggulan ini IATADEV layak diposisikan bukan cuma sebagai freelancer biasa, tapi sebagai trusted technology partner. Customer segment dan early adopter. Target klien startup Jepang yang dalam tahap pengembangan aplikasi iOS MVP atau minimum viable product. Developer Jepang yang membutuhkan partner eksternal di bidang iOS. UMKM Jepang yang ingin melakukan transformasi digital secara efektif dan ekonomis. Ini juga didukung oleh data pasar yang valid. Menurut Grandview Research pada tahun 2024, pasar aplikasi mobil di Jepang mencapai lebih dari 15,8 miliar USD pada tahun 2024 dengan pertumbuhan mencapai 16,7 per tahun hingga pada tahun 2030. Kemudian diperkuat lagi dengan laporan dari Sensor Tower pada tahun 2024 menyebutkan pada kuartal 3 2024 Jepang mencatat hampir 4 miliar unduhan aplikasi dengan total belanja mencapai 4,7 miliar USD. Early adopter
kita menggunakan platform CrowdWorks Lancer.gp, UMKM Jepang yang mencari solusi cepat, efektif, serta sesuai dengan kebudayaan lokal. Channels platform freelancer, CrowdWorks, Lancer, portofolio lengkap bilingual bahasa Jepang dan bahasa Inggris, GitHub, repo dan kode contoh nyata. Kemudian saya juga sering berbagi artikel teknikal dalam kita atau zen.dev untuk meningkatkan kredibilitas di developer Jepang. For your information, kita dan ZenDev adalah LinkedIn of Engineer di Jepang. Ini adalah salah satu contoh artikel dalam kita yang saya tulis pada tanggal 26 bulan 5 tahun 2025. Saat ini sudah mencapai 428 view. Cukup lumayan ya. Saat ini tanggal awal Juli sudah mencapai 428. Ini adalah storytelling saya di sprint 0 pembuatan aplikasi di mana saya bekerja di Nusa Toyotetsu sebagai bagian dari DX atau transformasi digital di PT Nusa Toyotetsu. Sangat panjang ya. Di sini ada contoh-contoh. Ini adalah email password dalam bahasa Inggris, proses bilingual. Apabila simulator ini saya ubah bahasanya ke dalam bahasa Jepang, dia akan otomatis berubah fontnya segala macamnya dalam bahasa Jepang. Saya ubah lagi bahasa Indonesia, maka semuanya pun akan berubah seperti bahasa Indonesia. Struktur yang saya pakai itu betul-betul sangat scalable dan siap untuk enterprise class aplikasi dengan folder-folder yang modular, mulai dari app, core, data, domain, fitur, reporting, tracking, resources. Ini adalah proses bilingualnya. Localizable Indonesia, English, dan Japanese. Kemudian info please juga ada. Sangat lengkap. Ini adalah salah satu contoh kodenya dalam SwiftUI dengan dokumentasi berbahasa Jepang. Balik ke presentasi. Revenue stream. Bagaimana IATA Dev ini menghasilkan uang? Ini adalah salah satu contoh produk dan jasa kami, estimasi harga dan modelnya. Pendaftaran IATA Dev itu bersifat agile dan scalable. Pembuatan aplikasi SwiftUI yang custom itu menghasilkan uang untuk kami itu sekitar 15-40 juta per project. Konsultasi SwiftUI yang UI maupun UX apabila ada developer yang ingin konsultasi sekitar 20.000 yen sampai dengan 50.000 yen. Maintenance, minor upgrade, komponen UI. Kemudian ada yang menarik. Berdasarkan data dari CrowdWorks, freelancer iOS developer bilingual di Jepang itu mampu menghasilkan 5.000 yen sampai dengan 12.000 yen per jam. Wow, ini sangat tinggi sekali. Cost structure bulanan, internet kita 400.000 untuk kebutuhan harian, kerja remote, charging perangkat, GitHub dan Figma. Saat ini Figma kami masih menggunakan free plan, GitHub juga sama, tapi ke depan akan kami upgrade ke premium. Promosi bulanan, upgrade akun di Upwork, Lancer, dan LinkedIn itu sangat amat bermanfaat. Total operasi bulanan per bulan itu sangat rendah, hanya 600.000 sampai dengan 1.130.000 rupiah. Cost structure, pie chart dan grafiknya seperti yang Bapak bisa lihat di sini. Paling besar itu ada di investasi awal MacBook Air M2. Investasi awal Apple Development Program yang harus saya bayar setiap tahun agar saya bisa test flight, mendevelop aplikasi langsung ke App Store itu sekitar $99. Saat ini sekitar 1.650.000 per tahun. Kemudian pembelian investasi awal tooling perangkat utama pengembangan diuji untuk SwiftUI yaitu MacBook Air M2 sekitar 20 juta. Total investasi awal itu 21.650.000 atau setara dengan 1.800.000 per bulan jika dicicil. Operasional rutin 600 sampai 1.300, 1.130.
investasi dibagi 12 bulan itu sekitar 1.800.000, total rata-rata itu hanya sekitar 2.400.000 sampai dengan 3 juta. Operasional yang sangat efisien dengan total pengeluaran hanya 2,4 sampai dengan 3 juta per bulan. Peak event point-nya akan tercapai setelah 9 project. Dengan total investasi awal itu 35.210.000. Break even point. Seperti yang bisa dilihat dalam visualisasi ini. Pada project ke-9, itu saya akan mencapai BEP-nya. Dan project 10 dan seterusnya, itu adalah keuntungan saya murni. Operasional yang sangat efisien. Menurut Deloitte pada tahun 2024, lebih dari 50% perusahaan Jepang berencana meningkatkan investasi digitalisasi, menjadikan ia tadi bisnis yang sangat feasible, sangat memungkinkan, sangat menjanjikan di masa depan. Setiap aplikasi yang saya buat itu terinspirasi dari omotenasi, yang berarti mengutamakan detail, rasa hormat terhadap pengguna. Ini sangat amat sesuai dengan kebudayaan Jepang. Beginilah visualisasi kehidupan Jepang yang ingin saya tangkap dalam setiap aplikasi. Ringkas, rapi, penuh makna. Desain bukan cuma soal tampilan, tapi juga tentang rasa dan konteks budaya. Thank you for your attention. Ingin diskusi, berkolaborasi, saya siap menerima pertanyaan, masukan, baik pengembangan aplikasi maupun kerjasama jangka panjang. Hubungi saya di iskandarjajuri@gmail.com, github/iskandarjajuri. Terima kasih atas pertanyaan Anda. Mari wujudkan kolaborasi digital yang nyata dari Indonesia untuk Jepang bersama IATA Dev.